Umpamanya kamu bisa berkenalan dengan orang yang arif billah, orang yang sudah kenal Allah dan ingin memperkenalkan kamu kepada Allah, tapi kamu tidak tahu bahwa dia itu waliullah. Seneng nggak? Paling-paling ngece, iya kan? Proseslah diri ini seperti air mengalir, seperti air mengalir, tapi kita tidak terbawa oleh arus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Apa, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Tidak perlu berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Apabila nanti ada yang perlu kita bahas pada opini saya pribadi, maka saya akan utarakan. Tapi apabila tidak ada, nanti kita ambil kesimpulannya saja. Kita lanjutkan saja teman-teman. Persyaratan orang itu bisa bersyukur ialah orang itu sadar, tahu, mengerti, paham bahwa dia mendapatkan nikmat. Yang kedua, mengakui bahwa yang memberi itu adalah Allah. Yang ketiga, berterima kasih, tasyakur. Dan keempat, menggunakan nikmat itu secara benar. Itu 4 persyaratan mutlak baru disebut orang itu syakir atau orang itu bersyukur. Nah, banyak orang pintar tapi dia tidak sadar dia pintar. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah dikasih pintar? Orang itu kaya, tapi dia tidak sadar dia kaya. Bagaimana bisa bersyukur? Yang datang ke tempat saya duduk langsung nangis, menitikan air mata. Pak Kiai, kula ku kapal kari loro, terkait kari loro. Ya sinting dulu. Dua kapal loro, truk loro nangis. Jadi kapan sih ngerasa sugih? Sebetulnya sih. Ini satu metode, lihatlah ketika kamu sedang bodoh. Baru kamu sekarang merasa mendapat ilmu. Ingat dulu waktu kami masih melarat. Sekarang kamu sudah punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri. Baru merasa bersyukur, merasa punya nikmat. Itu sadar berarti. Ada lagi orang tidak mengerti. Dia dapat syukur tapi dia tidak mengerti mendapat nikmat. Mengapa? Ya karena tidak didukung dengan keilmuan. Saya potong ini penting ya teman-teman menurut opini saya. Karena memang yang saya lihat secara fakta kehidupan, banyak memang orang yang tidak bersyukur, bahwasanya padahal mereka bersyukur tapi tidak merasa bersyukur teman-teman. Karena memang seperti beliau tadi, memang tidak didukung oleh keilmuan. Andaikan mereka dukung dengan ilmu keilmuan, maka luar biasa rasa bersyukur mereka. Nah, cuman dan kalau di zaman sekarang ini yang sering saya lihat, tidak banyak orang yang bersyukur ya. Walaupun mereka bersyukur, tapi mereka tidak merasa bersyukur. Itu karena memang tidak didukung oleh ilmu pengetahuan juga ya teman-teman. Karena memang banyak loh, itu tidak perlu dianggap remeh, tapi itu bisa menjadi pemicu. Contohnya ya teman-teman, kalau seandainya di dalam rumah tangga kita punya perempuan yang tidak, dia bersyukur tapi tidak merasa dia bersyukur. Nah itu tuh gak gampang juga teman-teman. Itu banyak hal ya, bukan dari urusan berumah tangga, dari urusan tiap-tiap diri kita pun ya sama saja sebenarnya. Kita lanjutkan dulu teman-teman, kita coba dengarkan. Berapa banyak Allah berikan kenikmatan pada dirimu yang kamu tidak tahu sama sekali, sehingga tidak pernah berucap kepada Allah, I thanks a lot. Gak pernah.
bagaimana canggihnya membran yang ada di dalam tubuh Anda. Ketika vitamin-vitamin sudah cukup terhisap darah, tutup akan menjadi ampas. Pernah nggak tahu bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana perut Anda membuat pengasaman, penggilingan, pemerasan, saripati disedot, dimasukkan ke darah menjadi energi. Dan semuanya formulanya tepat. Vitamin C sekian gram, vitamin B sekian gram, kalori sekian gram, protein sekian gram, ya, yang dibutuhkan oleh badan. Tahu nggak sistem kerjanya? Kalau seandainya dibikin kabel-kabel pipa-pipa tubuhmu itu, insya Allah 500 kali UP6 balongan ruwet. Pernahkah kamu bersyukur? Nggak pernah. Mata pelanga plong sedina dalam gambar abang hijau putih kuning. Bagaimana sistem fokus lensa yang buat Allah begitu canggihnya. Dokter mata yang bisa bersyukur, ya Allah terima kasih aku diberi mata. Saya memasukkan kenapa? Karena kamu tidak paham. Makanya sangat tepat sekali, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya orang-orang yang didukung dengan tingkat intelektualitas dan keilmuan tinggi yang mengerti betapa hebatnya Allah. Jadi sesungguhnya ya sangat ironis sekali ketika orang Islam itu bodoh. Nggak masuk akal orang Islam bodoh itu. Sebentar ya teman-teman. Tidak masuk akal kalau kita itu bodoh. Makanya untuk bisa kita menyadari akan hal ini menurut opini saya teman-temannya, karena memang topiknya bagus, membuat saya tergugah bahwasanya disinilah bahwasanya bagaimana kita bisa melihat satu kehebatan keistimewaan Allah, kehebatan Allah kalau memang tidak didukung oleh satu keilmuan. Salah satu keilmuannya adalah pada saat kita melakukan satu peleburan diri di dalam seluruh panca indera kita. Pada saat kita melakukan peleburan diri dalam seluruh panca indera kita, baik di dalam diri ataupun di luar diri. Nah, disitulah kita bisa melihat kehebatan Allah. Dan disitulah menurut hemat saya teman-teman, orang-orang yang benar-benar orang yang pandai bersyukur. Tapi kalau orang itu tidak melihat kehebatan Allah, bahkan mereka tidak melebur dirinya, maka memang agak sulit ya teman-teman. Seperti biasa saja hidup ini, bahkan mereka tidak bisa melihat kehebatan Allah karena tidak terfokus dengan sesuatu yang sudah nampak. Mereka hanya biasa saja melihat seperti daun, mereka lihat biasa saja. Padahal sungguh luar biasanya daun ini, bagaimana bisa terciptanya daun ini baru daun, dan bagaimana daun ini bisa makan, seperti apa makannya daun ini, dan seperti apa berkembang biaknya daun ini dan tumbuhnya daun ini. Begitupun di dalam hati itu sendiri teman-teman, ataupun di dalam diri kita itu sendiri, ataupun di batang tubuh kita itu sendiri teman-teman. Nah, ini butuh satu kesadaran yang sangat tinggi menurut hemat saya. Nah, untuk bisa menciptakan satu kesadaran yang tinggi seperti ini, memang kita harus bisa memulai dari sekarang. Untuk anak cucu kita ke depan, kita mau mulai tentunya dari hati nurani, agar mereka bisa menjadi orang anak-anak yang cerdas, yang dimulai dari hati nurani. Coba kita teruskan lagi teman-teman kajian beliau yang satu ini. Sungguh tidak masuk akal orang Islam itu bodoh. Coba kejar kita, bakal bodoh kok jangan ngaku Islam anjing kah? Ya, sadar. Tadi sadar, udah seperti tadi. Kemudian mengerti, kemudian lagi faham. Orang nggak paham itu nikmat, bagaimana bisa bersyukur? Yang diberi nikmat aja nangis, goblok beli. Kenapa? Karena dia nggak paham. Karena begini, ini baru sudah 15 tahun yang lalu, menjadi sudah bukan rahasia lagi, sudah menjadi cerita. Saya kan bersahabat dengan Duta Besar Saudi, Syekh Abdul Latif. Bersahabat dengan Syekh Abdul Latif. Saya punya ide mau bikin percetakan yang lebih canggih dari Gramedia waktu itu, dengan sistem cetak sekaligus 8 warna.
yang harganya itu puluhan miliar waktu itu. Saya ingin punya percetakan yang paling termodern di Asia. Didukung. Oke, Syekh Abdul Syakur, isna'amal, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang tolong panggilkan Adnan Kassogi, suruh ke sini. Anda kenal, diundang Teka. Pernah dengar nama Adnan Kassogi? Iya, orang terkaya di Amerika. Datang, membaca proposal saya. Percaya. Sudah siapkan uang triliun dah. Pas datang sayanya kena diare, mencret lah di ruang kenem. Ngising mana, uang rodel kata. Sampai akhirnya saya nggak bisa ketemu. Beliau akhirnya ditemani oleh Dewi Soekarno. Terus beli kayu 10.000 kubik dah. Sama nganggur kah? Karena dia juga di bidang itu. Saya kan dicaci maki, yang kunyuk, yang anjing segala macam. Kamu kira dia orang sembarangan? Saya tuh orang kaya. Ya meskipun saya sakit sih, kan gitu. Berarti gagal kan? Kecewa nggak saya? Kecewa kan? Ternyata dia beberapa bulan kemudian dia ditangkap di Belgia karena melakukan money laundering terhadap uangnya Marcos. Jadi artinya mungkin uang yang kan di sana itu uangnya Marcos kan. Kalau waktu itu saya nggak dikasih sakit, saya masuk penjara kan. Nikmat bukan diselamatkan tuh. Ya karena bodoh disirap barangnya. Orang diselamatkan dia tidak berterima kasih. Jadi sesungguhnya kalau kamu itu mengerti bahwa Allah sayang, pasti adalah untuk kebaikanmu. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali thanks a lot. Thanks a lot. Jadi gimana ya teman-teman, menurut saya sendiri pun memang terkadang inilah rahasia di balik rahasia itu. Terkadang memang kita sudah berprasangka buruk dulu terhadap yang Maha Kuasa ataupun terhadap kehidupan ini. Ada baiknya memang pentingnya kita itu selalu menjaga prasangka baik dalam kehidupan, dalam urusan apapun teman-teman. Urusan apapun di dalam warna-warni kehidupan ini, sesungguhnya saya sangat meyakini bahwasanya berprasangka baiklah kepada Yang Maha Kuasa atas segala warna-warni kehidupan yang kita hadapi. Baik kita dalam keadaan apapun teman-teman, itu sesungguhnya yang terbaik buat kita. Sesungguhnya hanya saja tunggu waktunya saja teman-teman. Nah, inilah sebenarnya membaca rahasia-rahasia Yang Maha Kuasa itu memang bahwasanya kita butuh satu praduga yang baik di dalam kehidupan ini. Makanya disitulah pentingnya kita melakukan satu peleburan diri agar kita bisa selalu terjaga dan kita bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan untuk tiap-tiap diri kita sendiri teman-teman. Dan ini kan saya lihat, saya dengar sungguh luar biasa teman-teman, sungguh luar biasa. Yang Maha Kuasa memberi, karena beliau ini diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa dengan caranya seperti itu, dan ya beliau pun sudah mengerti. Nah, ini yang luar biasanya di situ teman-teman. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Bulannya oli duit akeh alhamdulillah, oli duit sedikit alhamdulillah, bloli duitnya hilang. Jadi suatu ketika juga mungkin sudah saya ceritakan, ada seseorang ibu bawa anak perempuannya yang sudah lanjut usia lah, sudah 29, belum kawin. Dia minta doa doa penglarisan lah seperti jodoh. Saya kasih suruh baca sholawat sekian ribu setiap habis sholat. Seminggu kemudian dia datang pakai wiridan jodoh atau wiridan tabrakan. Ditabrakin mobil buat siapa? Patah mangga cuma retak gitu. Tahu nggak? Yang nabrak itu dokter. Akhirnya kan dia dan dokter dia pengen ditonggoni, didulangi sekali, digipsin, ya retak bukan patah. Sesuai demen, dokternya masih pejaka, dikawin sih.
Jadi ditabrak, alhamdulillah. Pokoknya bagaimana caranya Allah memberikan rezeki, jangan diatur. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat seperti itu. Nggak boleh dong. Wa hum yus'alun, kalau manusia harus ditanya. Kalau Allah nggak boleh, kenapa tuh? Nggak ada urusan, lancang bukan kenapa. Ya, bakal bengi Senin cerdas. Bakal bengi Senin, bakal sejene. Kemudian lagi ada orang juga datang menyampaikan kesedihannya 40 hektar beli panen, beli sewaring-waring acan, gabu-gabe, ya nangis mana? Jadi kata alhamdulillah. Dah kia magi uyonan bayang lagi pusing, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Traktor kita durung kebayaran, alhamdulillah. Kita kon nurut ora sebenarnya mulai iya. Wiridan tak lakukan nih. Iya justru karena sebenarnya tukang wiridan pulangnya digabugakan kabelku. Ayo. Yang tahajudnya tak lakukan nih. Justru karena sampai yang tahajud pulangnya pada digabugakan kabelku. Kurang sepeda kita bakti laki. Justru karena sampai bakti laki pulangnya digabugakan kabelku. 40 hektar. Ya bisa buka sih. Barangnya makin gila laki ini lagi kanjengan ke wanggung. Dijeblos kalau pecah wadon gitu. Jadi yang bunga aku meteng bu, yang meteng beneran tapi ngancam bakal beli dikawin, awas kau boleh laporakan yang atas dan segala macam. Jadi depan nama yang dijanjeni yang kau terus panen sambil aja sida kawin digabugakan kabeh. Jadi aluk panennya jadi apa aluk lakinya rabi maning. Ya seperti itulah Allah itu menyampaikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi ketika orang itu sudah kenal Allah dan orang sudah menjadi kekasih Allah, itu sudah tidak pernah kecewa kok. Karena dia tahu tidak ada yang Allah berikan kecuali kebaikan dan kebaikan. Mengapa kamu sedih? Paham belum? Ceder. Ya. Iya kan? Sudah kenal, mengerti, paham, tahu, sadar. Ya. Demikian juga kalau kita nggak tahu bahwa di dalam rumah kamu ada harta karun, kamunya nggak tahu, seneng nggak? Nggak seneng. Ningsor kasur kah? Ningsor ubinnya kan? Ningsor ranjang kah? Nuko anak emas, segudang. Tapi saya beli beru, seneng boleh. Ya bisa seneng satenya karena beru, bakal beli beru. Umpamanya kamu bisa berkenalan dengan orang yang arif billah, orang yang sudah kenal Allah dan ingin memperkenalkan kamu kepada Allah. Tapi kamu tidak tahu bahwa dia itu waliullah. Seneng nggak? Paling-paling ngece. Iya kan? Sing kiai dalban, sing kiai kunyuk dan macam. Walaupun uang bener ya mas, sing dibulatin iksir aku. Sing bisa uang bener juru tipu. Dari juru ku artinya sejen. Iya. Lah iya. Anak wong lanang lagi belajar bener, lagi ngelakuin torikot segala macam. Direcokan rabine. Wiridan apa? Maca tas bakal nggak bisa ngebadok betas dokong. Sadina-dina sembahyang digoda, puasa digoda. Bakal gini puasa, rabine masak sih enak-enak memang. Pogel temen ini godaan istri saya. Akhirnya aku saking sengaja ditinggal rabin itu berpisah gitu. Ya los negeri ya los guru ngulati wali ketemu karo wali sakti lah. Siran apa menek aku pengen belajar benar, pengen jadi wali kita pengen belajar benar kon ka maksud teman. Si wali ke gue kata-kata goblok juga. Lah bidira ka wali gedean karena ngerti beli. Akhirnya balik ke mana udah nyengir, seru, paham sih kan deh, iya kan barangnya.
Jatuh ciptaan semacam itu kan memang terbalik-balik semuanya sih misalnya. Ya memang ya karena kita sudah mahjub ya, sudah terbungkus, hati kita terbungkus, jadi susah. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, cepat dan padat, jabarannya juga mungkin sudah cukup jelas. Cuman yang jelas bahwasanya memang hati ini apabila sudah terbungkus oleh hijab memang susah ya teman-teman, sudah terbungkus hijab. Padahal tadi dijelaskan oleh beliau bahwasanya suaminya sedang menjalani torekoh atau sedang memproses dirinya untuk mencapai cahaya kebenaran, mendapatkan cahaya ketuhanan. Dan padahal istrinya sampai dibilang sama istrinya goblok segala macam lah bahasanya gitu. Nah, inilah teman-teman, bahwasanya sebenarnya disinilah saya melihatnya bahwasanya mengalirlah seperti arus air. Yang penting kita tidak terbawa oleh arus air. Proseslah diri ini seperti air mengalir. Seperti air mengalir, tapi kita tidak terbawa oleh arus air. Itu menurut saya sebaik-baiknya proses, menurut hemat saya untuk saat ini dan di zaman sekarang, di abad sekarang teman-teman ya. Jadi mengalirlah seperti air, leburlah diri ini dalam setiap segala sesuatu warna-warni kehidupan, agar kita mudah-mudahan bisa membuka bungkus hijab di dalam hati kita itu sendiri. Kita sudah di penghujung acara, tidak perlu banyak lagi yang saya komentarin ataupun opini saya pribadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.